Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Sneni. Kali ini saya sama Mas Kancil lagi dari Minggir Sleman. Kali ini mau bahas sisir. Kita kupas tuntas tentang sisir, mulai dari dongkelan, penanaman, perawatan, medianya apa, nanti akan dibahas di video ini sama Mas Kancil, Mr. Khan. Beliau dari komunitas Tunggak Meraja. Beliau ini pendongkel, trainer juga. Biasanya di dongkel apa Mas? Sisir, serut, sama ya kebanyakan itu. Kebanyakan itu ya. Di video sebelumnya pernah kupas tuntas serut juga sama Mas Kancil, bisa disimak. Nanti di akhir video ini saya kasih tautannya. Mas Kancil, untuk sisir, Ya. Bahan bonsai sisir menurut Mas Kancil kelebihannya di mana dibandingkan bahan jenis lainnya? Untuk jenis sisir itu, kalau menurut saya kelebihannya itu karakter tua, terus pohonnya berwarna kuning emas. Iya, agak oranye gitu ya. Ya. Kalau ditampilkan itu cerah, Cerah ya. Oke. terus ada keringannya, itu menambah ketuaan pohon itu. Makanya kalau kita memilih bahan sisir, itu paling bagus pilihlah bahan yang udah tua. Udah tuh ya. Kalau bahasa Jawanya itu udah galeh. Galih. Oh, Ya. batangnya ya. Di dalamnya itu udah ada galehnya. Itu akan bandel dia daripada kita ngambil bahan yang masih muda. Itu justru gampang mati. Oh gitu. Kalau udah ada keringannya ini, dia bukti udah teruji di alam Dan hidup. tahan hidup. Ya, Mas Kancil ini kan biasa dongkel sisir. Mungkin ada tips-tipsnya mulai dongkel itu sebaiknya gimana Mas Kancil? Untuk dongkel sisir itu pertama kita harus memilih pohon yang prospek, yang bagus, Ya, prospek ya. yang bagus dan tua. Yang bisa dikatakan tua itu udah galeh gitu loh. Udah syukur udah ada keringannya yang bawaan dari alam. Karena kalau udah galeh atau udah tua itu bukti pohon itu sudah tahan hidup. Ya. Soalnya kalau kita itu memilih bahan yang masih muda, itu biasanya gampang mati atau gampang terserang hama, penyakit, terutama penggerek batang atau gerot itu. Ya. Terus cara mendongkelnya, kita keduk dulu. Ya. Di garis keliling maksudnya? Ya, di garis keliling. Pemotongan akar jangan terlalu panjang-panjang. Soalnya jangan sampai kita memotong 2 kali. Karena kalau memotong 2 kali pohon akan keluar getah kedua juga. Otomatis dia kekurangan getah juga di dalam pohon itu. Oh, oke, sebentar. Untuk motong 2 kali maksudnya sebelum ditanam itu? Iya. Oh. Jadi harus potong sekali aja, diambil aja. seperlunya. Kita kira-kira nanti untuk potnya durasinya seberapa, kita perkirakan itu langsung harus diperkirakan pas. di awal ya. Oke. Nah, tadi Mas Kancil bilang yang prospek. Maksudnya yang prospek itu lihat bentuknya, gerak dasar seperti itu. Iya, bentuknya. Gerak dasarnya ini mau dibikin gaya apa itu udah jelas ada. Oke, terus untuk dongkelnya itu Mas Kancil perlu sama medianya atau hanya ambil akar secukupnya aja, gimana? Kalau kebiasaan saya ambil akar secukupnya aja. Iya. Nggak usah sama medianya. Nggak usah sama medianya ya. Nah, untuk atasnya dikurangi, dihabiskan. Waktu pertama kita mau dongkel, misalnya pohon ini mau saya dongkel, pertama kita potongi dulu yang di atas itu seperlunya. Seperti tadi, jangan sampai memotong 2 kali. Ya. Oh gitu. Setelah kita potong, tunggu beberapa saat, jangan langsung didongkel. Tunggu getahnya keluar Iya, dulu. keluar setelah dia itu agak kering, baru kita keduk, kita dongkel. Itu. Oke.
Nah, setelah didongkel, untuk penanamannya Mas Kanjil, sampai rumah langsung ditanam atau dibiarkan dulu atau gimana? Dicuci dulu gimana penanganannya? Kalau saya dulu sering sampai rumah langsung saya rendam. Rendam Semua air, batang, semuanya batang semua? karena kemungkinan besar di dalam pohon sisir yang tua itu kan ada lubang-lubangnya. Bisa untuk sembunyi kalajengking, labang atau semut. Itu kan nanti berbahaya juga toh. Oke. Terus kita diamkan sekitar 1 malam itu kita taruh di tempat teduh, baru esoknya kita tanam. Tanam ya. Iya. Oke. Berarti direndam dulu semalaman Iya. gitu ya. Ya, untuk media tanamnya Mas Kanjil pakai apa untuk penanaman? Untuk media awal? tanam dari awal itu kebanyakan ya kalau saya masih pakai blader itu. Sama seperti serut Iya, juga. Ya? sama seperti cerut. Cuma kalau sisir itu cenderung ke tanah liat. Oh, begitu. Jadi dikasih tanah yang agak banyak. Oh, Perbandingannya dicampur, satu-satu ya. dicampur Blader sama tanah itu satu-satu. Gitu. Oke. Nah, itu tadi pakai media blader dicampur tanah ya Mas. Iya. Kanjil. Nah, untuk selanjutnya biasanya pakai pot atau pakai bagor gitu, saran Mas Kanjil gimana? Langsung kasih pot yang besar atau gimana? Gini, kalau sisir itu sebenarnya riskan ya. Kalau memang pohonnya itu prospek bagus, bisa langsung ke pot. Tapi Gitu. kalau nanti masih butuh membuat cabang-cabang yang proporsional sesuai besar pohonnya, bisa pakai pot atau polybag yang besar dulu. Yang besar. Ya. Heeh. Oke. Nah, kemudian biasanya disungkup atau enggak? Penempatannya gimana? Disungkup. Kalau saya dulu sering meskipun saya sungkup, tapi setiap bekas potongan cabang atau pohon yang di atas seperti ini, pertama pasti saya bungkus dulu pakai plastik. Ujung potongannya Iya, itu ujung potong, setiap ujung potongan saya bungkus pakai plastik rapat. Baru kita sungkup baru keseluruhannya. disungkup full. Biar nanti tunas-tunas baru itu bisa lebih dekat dengan bekas potongan itu. Jangan potongannya sini kalau nggak ditutup rapat, kebanyakan Muncul di ujung. munculnya di bawah. Di bawah malah. Iya, kalau nggak gitu. ditutup rapat yang sini. Oh, Soalnya ini ada penguapan juga. iya. Nanti disungkup, kemudian simpan di tempat teduh. Tempat teduh ya. Oke, terus penyiraman gimana Mas Kanjil? Kita kontrol mungkin seminggu sekali. Kita buka bawahnya aja, Buka jangan bawah. keseluruhannya. Kalau medianya itu kita pegang-pegang gini itu kering, Iya. bisa kita siram, lalu kita sungkup lagi. Kalau masih basah nggak usah. Kalau masih basah nggak usah disiram lagi. Oke. Nah, untuk sisir Mas Kanjil biasanya mulai terubus itu sekitar berapa lama? Sisir itu cepat, biasanya 3 minggu udah mulai tumbuh, Udah mulai tumbuh. udah mulai tukul itu. Tunggu sampai nanti dia itu nyunduli plastik atau nabrak nabrak plastik itu. plastik sungkupnya itu. Baru kita buka. Baru kita buka. Iya. Oke, nah ini pertanyaan sering ditanyakan oleh teman-teman, buka sungkupnya itu sebaiknya gimana atau kapan? Tadi kan Mas Kanjil bilang kalau udah mulai nabrak ya. Iya. Terus cara lepas sungkupnya gimana? Untuk cara lepas sungkup itu kita kontrol dulu pertumbuhannya itu bagaimana. Oh gitu. Kalau pertumbuhannya itu subur, yang bisa dikatakan subur itu tunas-tunasnya itu besar-besar. Besar-besar. Bisa satu mata tunas itu beberapa tunas. Berapa tunas dalam satu titik Beberapa itu ya? satu titik itu beberapa tunas tumbuh gitu. Itu baru dikatakan dia prima tumbuhnya. Bisa kita lepas langsung. Tapi kalau tumbuhnya cuma kecil-kecil, jangan dibuka dulu. Tunggu sampai dia itu benar-benar nabrak plastik itu sepenuhnya. Gitu. Nah itu proses bukanya gimana? Bertahap atau sekaligus berani gimana? Bisa waktu kita buka pertama kali, usahakan di sore hari. Sore ya? Sore hari. Terus nanti pagi berikutnya itu kita sungkup lagi. Untuk melatih dia itu beradaptasi dengan udara bebas. Sampai berapa hari dibuka tutup seperti itu? Itu
kebanyakan 1 minggu udah Satu bisa. minggu baru Tergantung dilepas dia full. pertumbuhannya. Kalau memang dia itu udah tumbuh terus Mm-mm. nggak usah disungkup lagi juga bisa. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Nah, setelah proses sungkup sudah tumbuh, kira-kira berapa bulan berani mungkin mulai dikawatin atau dibentuk gitu, atau ketika seperti apa Mas Kanjil? Kalau pohon sisir udah mulai tumbuh, usahakan untuk media dikasih furadan. Oh furadan, Nah, biar insektisida dia tabur. dia belajar untuk tahan terhadap hama. Iya, iya. Itu setelah 3 bulan biasanya udah cabang-cabangnya udah besar-besar, Mm-mm. udah panjang-panjang. Itu harus kita mulai pilih cabang-cabang mana yang mau dipakai. Yang mau dipakai. Terus kita program awal Mm-mm. Udah mulai dikawatin? bisa. Bisa ya. Untuk pengawatan program awal jangan terlalu ketat pengawatannya, Oh agak longgar gitu agak ya? longgar gitu Mm-mm. biar dia tumbuhnya masih bebas. Hmm. Tuh. Iya. Berarti dipilih yang mungkin dominan Iya, dan memang mau iya, dipakai ya. yang mau dipakai. Dikawatin agak longgar. Oke. Itu proses dari awal tanam, kemudian tadi sampai pengawatan atau pemilihan cabang di awal. Nah untuk perawatan selanjutnya, misalnya ganti media itu perlu nggak Mas? Perlu. Mm-mm. Sisir itu kalau menurut saya termasuk tanaman yang ragus ya, Ragus. sebenarnya. Karena akarnya selalu memanjang, Mm-mm. memutar di dalam pot. Mm-mm. Berarti Waktu kita ganti media, usahakan saat dia itu daunnya tua. waktu daunnya tua Waktu daunnya tua, kita pruning dulu sampai habis daunnya. dihabiskan ya. Tunggu sampai misalnya 1 jam atau 2 jam baru kita bongkar. Oh baru dibongkar. Baru dibongkar. Mm-mm. Setelah itu kita kurangi akar-akar yang terlalu panjang. Mm-mm. Diambil Sekitar secukupnya. berapa persen Mas Andi? Ya sekitar sisa 30% nggak apa-apa. Oh gitu. Ah. Media dihabiskan nggak apa-apa untuk sisir? Untuk sisir jangan terlalu banyak dihabiskan. Oh gitu. Yang dekat pangkal pohon dibiarkan. dibiarkan nggak apa-apa. Oh iya. Baru kita kasih Tambah media yang baru. Yang baru. Jangan lupa untuk waktu kita ngasih media yang baru dikasih lagi insektisida. Insektisida yang furadan. Furadan itu. Oke. Nah untuk untuk sisir ini termasuk pertumbuhannya cepat atau lambat? Misalnya dibandingkan serut misalnya Mas Kanjil. Sebenarnya ini cepat tumbuhnya tapi untuk pembesaran cabang itu lama. Oh karena dia memanjang. Iya, gitu ya? terlalu memanjang terus itu agak lama. Iya. Tapi akarnya cepat penuh ya. Kalau akar cepat penuh karena dia juga akarnya memanjang terus seperti di atas seperti cabang-cabangnya memanjang itu. Sekarang untuk penyakit Mas Kanjil. Tadi Mas Kanjil banyak ngomong untuk ngasih furadan. Jadi sebenarnya untuk sisir perawatan rutinnya gimana? Atau yang perlu diwaspadai untuk penyakit misalnya apa Mas Kanjil? Untuk sisir itu hama yang paling berbahaya itu penggerek batang. Penggerek batang yang Makan dari di dalam batang itu. Itu semacam ulat ya Mas? Semacam ulat. Kalau orang Jawa bilang gerot Gerot. atau oleng-oleng itu. Oleng-oleng. Tuh, ya. Terus kalau di ranting itu kutu yang putih-putih itu. Ada juga yang kutu yang agak hitam itu yang melekat kelet gitu loh. Kelet itu apa ya? Kelet lengket. Yang hitam-hitam itu. Sesekali kita harus teliti, bawa aja sikat yang kita celup di detan, buka jamur. Iya. Kalau enggak Fungisida, bisa ya? pakai fungisida lanit itu yang udah kita cairkan. Pakai sikat gigi ya? Iya, sikat gigi Sikat kita gigi celup, kita gosokkan di bagian-bagian yang mungkin ada jamur atau kutu-kutunya itu Disikat. bisa sembuh. Untuk penggerek batang yang di dalam itu makanya kita sering kasih furadan biar dia itu menyerap furadan itu ke dalam batang. Jadi dia akan tahan untuk kalau dimakan kalau dia dimakan mati. Oke. Jadi itu untuk penyakitnya ya. Iya. Nah, kalau untuk pembentukan
pengawatan misalnya itu saran Mas Kanjil gimana? Ini termasuk getas atau lentur Mas Kanjil untuk sisir? Untuk pengawatan itu pertama kali kita pruning dulu. Sebelum kita pruning itu sehari jangan kita siram dulu. Jangan disiram. Jangan disiram biar dulu biar agak layu. Gitu. Setelah itu kita pruning, tunggu beberapa saat sampai getah yang di bekas kita pruning daun itu berhenti keluar. Baru kita pengawatan. Karena kalau udah agak layu biasanya dia lentur. Oh gitu. Tapi kalau kita paksa langsung kita tekuk-tekuk, biasanya getas. Getas ya, Iya. termasuk getas. Ya? Termasuk getas. Lebih lentur serut ya. Iya. Terus untuk pengawatan perlu kuat-kuat atau misalnya agak ditekuk gitu gimana? Bisa Kalau juga? pengawatan kalau menurut saya itu kalau Sebaiknya pemrograman itu jangan terlalu ketat. jangan terlalu ketat ya. Karena dia masih butuh untuk pembesaran. Pembesaran itu kalau kita ketat-ketat terlalu ketat nanti cepet dia akan kependem gini. Pesawatnya itu ketenggelam. Nah, Oke. Untuk penyuburan pohon misalnya perawatan rutinnya untuk misalnya nambah pupuk apa cukup waktu ganti media itu Mas Kanjil? untuk pupuk bisa pakai pupuk kandang yang udah lama, jangan yang baru. Itu bagus. Oke, berarti untuk yang udah mapan medianya pakai apa Mas Kanjil? Untuk yang udah mapan seperti tadi, pakai pasir malang bisa, pakai bladder bisa, tapi 31. 31. Pasirnya 3. Pasirnya 1. Hah? Pasirnya 1. Pasirnya 1, tanah gunung atau tanah yang agak liat itu Lihat. 3. Tiga. Kalau saya kebanyakan ini pakai tanah liat. Oh, terus pupuk kandangnya? Pupuk kandangnya 1. 1 aja. Oh, gitu ya. Iya. Berarti Pupuk kandang 1. Bisa lebih bagus pakai dekastar. Memang pakai dekastar itu oh bagus. gitu. Nggak usah pakai pupuk kandang gitu. Iya. Atau dekastarnya tambah belakangan. Tambah belakangan nggak apa-apa. Kalau udah full pupuk kandang, tergantung kita lihat pertumbuhannya pohon. Kalau memang dia itu kurang prima, bisa kita tambah pupuk dekastar. Ya. Nah, tadi Mas Kanjil bilang misalnya kelihatan kurang prima. Kelihatan dari mananya? Daunnya atau Dari daunnya. pertumbuhannya? Pertumbuhannya itu kalau kurang prima dia biasanya daunnya jarang. Daunnya jarang. Daunnya jarang. Heeh. Kurang rimbun dia. Oh gitu. Berarti dia kurang nutrisi atau kurang pupuk. Meskipun belum lama kita ganti media, tapi kalau kurang nutrisi biasanya kurang rimbun dia. Oh gitu. Kalau rimbun itu satu mata tunas bisa tumbuh beberapa daun. Oh. Iya, iya, iya. Oke, untuk ganti media Mas Kanjil itu kelihatan dari apanya atau kapan waktunya ganti media? Lebih bagusnya untuk sisir ganti media itu paling lama itu setahun sekali. Paling lama setahun sekali. Itu harus ganti media. Iya, iya, iya. Oke, Mas Kanjil. Nah ini kan banyak pengalaman teman-teman yang mungkin udah nanam sisir setahun terus tiba-tiba mati. Nah itu biasanya kenapa atau gimana? Itu karena mungkin kebanyakan dari awal penanaman dari awal itu udah kurang dikasih fungisida atau insektisida itu. Berarti penyakit bawaannya masih Penyakit ada. bawaannya masih ada. Jadi dia suatu saat muncul bisa membunuh pohon itu. Makanya kalau kita cari bahan seperti yang di awal tadi harus pilih-pilih, benar pilih yang batangnya tua, pohonnya tua. Udah nggak leh, dia udah tahan hidup, ujiannya udah lulus. Iya, iya, iya. Nah, itu. Ya. Nah untuk sisir sendiri ya Mas Kanjil, cocoknya gaya apa? Apa semua gaya bisa masuk? Untuk sisir itu tergantung bahan Mas, Tergantung relatif bahan, ya? itu. Jadi mau dibawa kemana Dibawa aja, kemana aja bisa. tergantung gerak dasar awalnya itu ya. Dia bisa rapet kok daunnya itu. Bisa rapat ya. Iya. Nah tadi saya lupa nanya, untuk pruning Mas Kanjil perlu dibuang nggak durinya? Kalau saya jarang saya buang durinya. Oh gitu, nggak perlu Karena ya. sebenarnya duri itu kalau kita motong duri dia akan keluar getah. Otomatis dia akan berkurang juga nutrisinya. Oke.
Oke, Mas Kanjil, ini katanya yang ada penggerak batangnya itu ya? Iya. Itu lubangnya besar apa memang gimana? Kemarin waktu saya lihat di sini ada bubuk bekas penggerak batangnya, di bawah kotorannya kan yang keluar kotorannya banyak di sini. Terus kita cari lubangnya di mana. Setelah kita ketemu lubangnya, kita lubangin lagi pakai pisau agak besar, biar agak besar. Terus kita pakai semprotan itu fungisida, insektisida. Nah itu kita cairkan, terus kita semprotkan dalamnya, swot ya itu sampai kalau kita semprotkan gini nanti lubang-lubang kecil yang lain akan keluar juga cairan insektisidanya. Jadi ketemu juga lubang yang lain. Dia akan mati di dalam mengerek batang itu. Alhamdulillah ini udah sembuh. Ya. Udah nggak ada serbuk baru ya. Udah nggak ada yang serbuk baru, itu berarti udah sembuh. Ulatnya keluar nggak, Mas? Enggak, mati di dalam ini. Mati di dalam. Oke, Mas Kanjil, biasanya ada yang nanya kenapa misalnya di sisir sering mati ranting misalnya. Ini ada contohnya juga kan? Ini banyak ini. Itu biasanya kenapa, Mas Kanjil? Ini kebanyakan karena jamur. Jamur ya? Jamur yang nempel di ranting-ranting atau cabang ini yang bisa membuat dia mati. Jadi mungkin kontrolnya perlu rutin ya, Mas Kanjil? Harusnya untuk sisir itu benar-benar harus dikontrol kebersihannya, kesehatannya rutin. Kita terlena bentar, tamat ya. Berarti apa yang biasanya rutin? Nyikat, kemudian kebersihannya pohon ini kasih untuk fungisida, fungisida, dikasih ditan, yang kering-keringan gini dikasih sulfur, yang keringannya ya, biar awet, nggak cepat lapuk. Terus untuk yang keringan harus benar-benar diambil aja yang paling keras. Yang paling keras. Berarti disikat itu nanti sisa yang keras. Sisa yang paling keras nanti. Ini banyak yang kering-kering gini. Karena ini terlambat ini. Terlambat ngontrolnya. Oke, terima kasih banyak Mas Kanjil. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin Mas Kanjil ada jual sisir juga? Ada. Serut juga ya? Ada. Nah, mungkin teman-teman nanti minat bisa menghubungi Mas Kanjil. Ada nomor WA? Ada. Oke, nomornya silakan disebut Mas Kanjil. Mr. Kan ya. 0878 212 61727. Oke. Semangat.